susah banget ya. Aku tuh belum paham geopolitik itu apa sih. Geopolitik itu caranya negara ngatur wilayah dan sumber dayanya buat kepentingan nasional. Nih kalau di Indonesia tuh biasanya tuh dikenal sama wawasan Nusantara, gimana cara pandang bangsa kita supaya tetap satu meskipun berbeda suku, adat istiadat dan pulau. Oh, jadi geopolitik Indonesia itu wawasan Nusantara ya. Nah, bener banget. Tapi geopolitik itu juga harus ada penerapannya. Misalnya gimana cara suatu daerah itu atau daerah-daerah itu bisa ngelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu dengan adil. Ya juga. Apalagi kemarin aku sempat dengar berita eksploitasi nikel di Raja Ampat. Potensinya besar, tapi dampaknya juga besar. Aku juga mikir sebenarnya organisasi pengelolaan SDA kayak gitu tuh apa ya? Nah, itu Pak. Aku juga penasaran gimana biar tiap daerah bisa manfaatin potensi mereka tanpa ngorbanin lingkungan dan tetap dalam semangat wawasan Nusantara. Udah, kita nonton berita aja deh. Siapa tahu ada yang bahas soal itu. Selamat pagi pemirsa, Redaksi 6 kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Aprilia dan rekan saya Fadia Naura, dan inilah Redaksi 6 selengkapnya. Selamat sore pemirsa, di sini saya presenter Putih Ambun Suri dan rekan kerja saya Fatia Nisabita. Nah, di sini kami akan wawancarai satu masyarakat mengenai tentang tambang nikel yang berhubungan dengan geopolitik dan SDA dan bagaimana sih dampaknya. Nah, di sini kami wawancarai oleh Bapak siapa? Alvan. Bapak sebelumnya apa berkenan untuk wawancara pada sore hari ini? Boleh aja. Jadi Bapak sempat mendengarkan mengenai berita yang terjadi di Raja Ampat mengenai tambang nikel, apakah sudah pernah mendengar Bapak? Saya sudah dengar saya. Dan menurut Bapak apakah dari tambang tersebut membawa dampak yang positif atau negatif bagi lingkungan sekitar? Dampaknya negatif sih. Kan mencemari lingkungan semuanya itu. Karena Raja Ampat sendiri itu terkenal sama wisata alamnya ya Pak. Ya, Jadi kalau ada tambangnya, keindahan lautnya itu loh. jadi bisa merusak gitu ya Pak. Ya. Dan pastinya dari tambang ini kan juga dapat izin dari pemerintah daerah, hak otonominya. Menurut Bapak apakah sudah dipertimbangkan secara baik oleh pemerintah? Menurut saya sih pemerintah itu nggak bakal ngizinin. Hanya kan itu omset dari daerah situ sendiri. Itu wisatawan kan banyak yang ke situ semua. Hanya kan omsetnya dari situ gitu loh. Terus tercemar, hutan-hutan banyak yang rusak gitu kalau ada tambang nikel. Terakhir, menurut Bapak apa harapan untuk Raja Ampat ke depannya? Semuanya harus diproses dengan hukum. Yang di atas-atasnya tuh pejabat yang nggak tanggung jawab. Ini omset terbesar di dalam artian mesejahterakan rakyat Papuanya. Sekian wawancara kami pada sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada studio.